Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersama-sama bisa hadir di majelis yang penuh dengan barokah, majelis Maulid Riyadul Jannah, yang moga-moga kita kelak fi yaumil hisab bisa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita, dan masuk ke taman surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan sehat wal afiat kepada khadimul majlis Gus Rahim dan juga Habib Abdurrahman. Moga-moga diberi sehat, afiat, panjang umur fi taatillah, dan para kiai-kiai yang lain, para habaib yang lain. Moga-moga Allah memberikan sehat, afiat, panjang umur fi taatillah, tetap bisa membimbing kita semua, tetap bisa mengarahkan kita semua sampai nanti kelak kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita diantar oleh beliau-beliau masuk ke rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita dihadapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, seperti dikatakan, kita berada di makam seorang aulia, Syekh Abu Hanaim, yang merupakan seorang wali dari wali-walinya Allah. Dan alhamdulillah kita mengadakan maulidnya di sini, maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempatnya aulia, yang dikatakan ketika dibacakan atau diceritakan di situ tentang orang-orang soleh, maka rahmat akan turun. Kita sekarang membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di depan kita ada makamnya seorang aulia yang setiap saat, setiap detik Allah menurunkan rahmatnya. Jadi kita berdobel-dobel mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barokah, mendapatkan karunia kucuran barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga bisa menambahkan cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa pulang ke rumah membawa oleh-oleh barokah kepada orang rumah kita, kepada keluarga kita, hingga keluarga kita bisa dihiasi oleh Allah dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahabbah kepada aulianya Allah, mahabbah kepada para guru-guru kita yang bisa bermanfaat bagi kita nanti fi yaumil hisab. Dan alhamdulillah, semakin banyak orang yang ngapunten. Ini pakai bahasa campuran boleh ya? Boleh. Saya ini Arema sebabnya. Jadi kalau bahasa Indonesia tok kayaknya kok gimana gitu ya. Nah, pakai bahasa Arema apa bahasa Malang? Lek Madura sekone engko tak ngerto. Alhamdulillah, semakin banyak orang yang mengatakan maulid itu haram lah, maulid itu tidak boleh lah, maulid itu begini begitu dan sebagainya. Semakin banyak orang yang mengatakan begitu, ternyata semakin banyak yang suka dan cinta dengan maulid. Bahkan dikatakan 40 hari ini kalau tidak salah kali yang ke berapa tahun sudah ini? Ke-5 tahun, Masya Allah, tidak pernah berkurang, selalu bertambah dan selalu bertambah. Kenapa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW itu tumbuh dengan sendirinya kepada setiap orang yang mengaku muslim. Bahkan dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki rahimahullahu ta'ala, kalau ada muslim tidak bergembira dengan kelahiran Nabi, maka perlu diragukan untuk kemuslimannya. Bagaimana seseorang tidak bergembira sedangkan dia umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi tidak senang dengan maulidnya Nabi? Bagaimana? Kelahirannya Nabi bagaimana? Sedangkan kelahirannya Nabi ini sangat istimewa sekali. Dikatakan di satu sirah, di satu kitab sejarah, kitab sirah, diceritakan ketika dikabari bahwa Nabi Muhammad lahir, bahwa Siti Aminah ibunda dari Nabi Muhammad SAW melahirkan, itu Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad SAW mau nyambangi ke rumahnya Siti Aminah. Badhe nyambangi ten griyane Siti Aminah. Dikatakan aku te nyambangi badhe melebet mboten saged, koyok penuh orang di dalam rumahnya. Tapi kuperhatikan, katanya Abdul Muthalib, aku perhatikan seperti cahaya yang naik turun bergantian. Yang ternyata adalah penduduk samawat yang turun menyampaikan selamat atas kelahiran manusia yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW lahir, patung-patung yang ada di Ka'bah yang waktu itu berjumlah sangat banyak tersungkur jatuh. Dan juga banyak sekali peristiwa yang menandakan bahwa kelahiran Nabi merupakan suatu hal yang sangat istimewa. Dan kita sebagai umat Nabi, masa kita tidak cinta, tidak senang, tidak bergembira dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW? Malaikat aja senang. Makhluk-makhluk samawat, ahli samawat, penduduk langit semuanya senang. Bahkan jamadat semuanya senang. Masa kita sebagai umatnya tidak senang? Padahal gara-gara Nabi kita menjadi umat yang mulia. Sebab Nabi kita menjadi umat yang dimuliakan oleh Allah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, bukan karena kemuliaan Nabi Muhammad, kita bukanlah siapa-siapa. Kita bukanlah apa-apa. Karena Kanjeng Nabi Muhammad telah menunjukkan jalan, telah menerangi jalan yang kala itu gelap, kala itu banyak orang yang dalam kesesatan. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW, diutuslah Nabi Muhammad SAW menerangi jalan yang gelap tersebut, menerangi jalan yang tadinya tidak tahu orang kemana arah. Ditunjukkan sama Nabi arah yang benar kemana, arah menuju ridhonya Allah kemana, diajarkan kita kemana Nabi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak cukup sampai itu. Bahkan Nabi begitu cintanya sama kita sebagai umatnya, ketika wafat Nabi, mau sakaratul maut Nabi, diangkat nyawanya Nabi Muhammad SAW, ruhnya ditarik oleh malaikat Israel dengan izin Nabi Muhammad SAW. Ya kalau kita kan tidak pakai izin Israel, Nabi Muhammad pakai izin malaikat Israel. Begitu dicabut, kesakitan Nabi. Kesakitan Nabi. Dan kemudian bertanya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Israel, "Ya Israel, apakah seperti ini rasa sakit ketika dicabut nyawanya?" Padahal malaikat Israel mencabut nyawanya Nabi Muhammad SAW yang sangat dicintai oleh malaikat Israel. Bahkan ketika mau mencabut nyawanya saja, malaikat Israel pamit sama Nabi. Boleh enggak? Kalau enggak boleh saya mau balik sama Allah. Kalau enggak boleh saya enggak mau, enggak jadi. Saya sekarang disuruh sama Allah mencabut nyawa panjenengan. Boleh apa enggak? Ngapunten. Kalau kita kan enggak pakai pamit malaikat Israel. Cabut ya cabut aja kan. Iya kan? Cabut aja. Ya naudzubillah pas waktunya lihat sepak bola dicabut, lihat dangdutan dicabut. Enggak pakai pamit kalau kita ini kan. Ya syukur-syukur menghadiri maulid dicabut nyawanya, alhamdulillah. Ini pamit malaikat Israel. Otomatis secara logika maka dia mencabut nyawa Nabi dengan sangat lembut sekali. Dengan hati-hati sekali. Tapi Nabi masih merasa sakit. Kemudian dikatakan, "Nggih Nabi Muhammad niki kula pampun alus niki nggih." Kemudian Nabi menjawab apa? Bukan Nabi menjawab aku ringan, tolong ringanno aku, bukan. Tapi tidak menjawab begitu. Tolong ringankan supaya aku tidak merasa sakit. Tidak, Nabi tidak mengatakan demikian. Apa yang katakan Nabi? Dikatakan, "Ya Israel, rasa sakit yang dicabut, ketika engkau mencabut nyawa umatku seluruhnya, rasa sakitnya aku tanggung sekarang. Rasa sakit semua umatku ketika kau cabut nyawanya, aku tanggung sekarang. Jangan kau sakiti umatku ketika cabut nyawanya mereka." Sampai seperti itu Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya. Dan apa balasan kita sama beliau? Apa balas budi kita sama beliau? Apakah cukup dengan hanya kita menghadiri maulid? Dengan kita mengadakan maulid? Tidak sama sekali. Dengan kita bersolawat banyak-banyak? Tidak sama sekali. Bagaimana? Dengan kita benar-benar menaruh diri kita, menempatkan diri kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, zahir batin. Jangan sampai kita menjadi bahan kekecewaannya Nabi Muhammad SAW yang sudah berkorban begitu banyak kepada kita. Bahkan di riwayat nanti fi akhir zaman, nanti di akhirat, ketika orang-orang sudah banyak yang masuk ke neraka, ada yang masuk ke surga, bahkan umatnya Nabi ada yang masuk ke neraka. Itu dikatakan Nabi Muhammad SAW tidak terus enak di surga yang sudah mempunyai kedudukan khusus. Surga ini punya tempat khusus bagi Nabi Muhammad SAW yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai kedudukannya Nabi. Sudah enak sebetulnya, tapi Nabi masih tidak lega bahasa kita. Tidak puas Nabi. Kenapa? Masih melihat umatnya di neraka. Hingga Nabi memberikan syafaat satu persatu umatnya.
memberikan syafaat satu persatu umatnya selama di hati mereka ada iman kepada Allah, iman kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ini ahli ma'asi, walaupun matinya su'ul khatimah, tapi masih ada tauhid, itu dikasih syafaat sama Nabi. Satu persatu, tidak lego Nabi kalau sebelum umatnya selesai bersih dari neraka. Sampai begitu Nabi Muhammad SAW. Ketika melewati Sirat, jembatan yang ba'dul ulama mengatakan panjangnya 7 tahun mendatar, 7 tahun menurun, 7 tahun mendaki. Ada yang mengatakan banyak khilaf tentang jarak. Tapi yang pasti dikatakan lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ketika umatnya lewat ke situ, ummati katanya Rasulullah SAW. Khawatir terhadap kita umatnya. Nabi Muhammad SAW yang sudah punya kedudukan yang sangat hebat, yang sudah selamat, yang sudah mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah, masih khawatir kepada kita. Yang kita ini bukan siapa-siapanya. Kita ini hanya umatnya. Yang kadang-kadang kita menyakiti hati beliau dengan kita merusak ajaran beliau. Yang kadang-kadang kita juga memporak-porandakan program-program beliau. Tapi beliau masih merasa cinta kepada kita. Salah satu program yang kita hancurkan, programnya Nabi yang sering dihancurkan, adalah ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang pertama kali beliau canangkan atau programkan di Madinah adalah persatuan dan kesatuan sesama muslim, tanpa memandang baju apapun, tanpa memandang latar belakang apapun, tanpa memandang suku bangsa apapun. Dikatakan di Madinah ada suku Aus dan Khazraj yang berperang sudah puluhan tahun, tanpa tahu sebabnya apa. Perang tanpa tahu sebabnya apa. Kalau Aus ketemu Khazraj langsung dibunuh. Begitu juga sebaliknya, Khazraj ketemu Aus dibunuh. Tanpa ada tahu kenapa dulu kok sebabnya perang ini gimana. Sudah musuh bebuyutan. Ya, musuhnya mbah-mbah buyut katanya gitu. Bebuyutan kan mbah buyut berarti. Sudah musuh yang lama. Kemudian ketika Nabi masuk, disatukan sama Nabi menjadi saudara. Disatukan sebagai saudara sama Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi mensaudarakan antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor. Dan banyak di antara mereka yang sampai berbagi rumah. Ketika orang-orang ansor disaudarakan sama orang-orang muhajir, dibagi rumah, diparuh rumah. Hartanya diparuh, diberikan kepada orang muhajir separuh, diberikan kepada orang yang ansor ini memberikan separuh kepada orang muhajir. Orang muhajirin. Ini program pertama Nabi di Madinah seperti itu. Tapi banyak di antara saudara-saudara kita sekarang yang merusak program ini hanya karena perbedaan yang kecil. Perbedaan-perbedaan yang bukan perbedaan yang akidah. Bukan perbedaan usuli. Perbedaan furu' sudah membuat kita saling bertengkar sesama sahabat kita. Saling bertengkar sesama muslim, saling bertengkar sesama saudara kita, na'udzubillah min dzalik. Beda partai ribut, beda organisasi ribut, beda apa lagi? Hah? Beda majelis ribut, beda apa? Beda segala macam. Kadang masalah, ya mohon maaf saya ini penggemar sepak bola. Ya penggemar separuh-separuh lah, bukan penggemar teman. Antara mana? Ya sudah, saya tidak menyebut lah. Apa? Itu gegerannya kira-kira kenapa itu? Ada yang tahu enggak? Kan turun-temurun sama dengan Aus sama Khazraj ini. Iya kan? Sama apa enggak? Sudah enggak tahu, dikatakan saya pernah tanya sama orang, apa sih sebabnya kok ribut? Enggak tahu, ya dari dulu sudah. Ini ribut turunan. Ribut turunan. Sampai ada kalau platnya itu yang dilempari, nanti kebantian yang di sana juga begitu platnya begini. Ini bagaimana? Sama-sama Islamnya, sama-sama Muslimnya, tapi kita bertengkar gara-gara perbedaan duniawi. Padahal ketika kita masuk ke alam barzah, malaikat mungkar nakir tidak akan pernah bertanya kepada kita, apa nama klubmu? Apa nama partaimu? Tidak ada kan? Apa nama organisasimu? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Bahkan kita dikafani dengan kafan yang putih, bukan warna-warni bendera.
Kenapa harus kita ada perbedaan seperti itu? Sesama muslim, apalagi satu akidah, apalagi satu ahli sunnah wal jamaah, banyak diantara kita yang ribut. Kadang-kadang kita kemakan sama media. Ya mohon maaf media, kadang-kadang media mengeluarkan hal yang tidak patut kadang-kadang. Tapi kalau di sini mungkin karena kelihatannya media ini apa namanya? Kelihatannya sering bikin acara maulid ya, masya Allah, moga-moga aja kita doakan yang kebanggaan warga Malang dan Batu ini benar-benar objektif ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak ditayangkan hingga menimbulkan fitnah. Kan banyak begitu, menimbulkan fitnah antar sesama kaum muslimin. Bahkan antar sesama orang-orang yang satu madhab, satu manhaj. Ahlu sunnah wal jamaah juga bikin geger gara-gara fitnah dari berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya kita merusak programnya Nabi Muhammad SAW gara-gara masalah yang sepele. Padahal dikatakan kalau idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, kalau datang orang fasik kepadamu memberikan satu kabar maka tabayyan dulu. Tanya dulu, tapi kita tidak seperti itu. Padahal di televisi kan sekarang banyak fasik. Antara fasik dengan ibadah berapa persen? Kok langsung dipercaya? Coba salah satu contoh saja. Ini Riyadhul Jannah, ini berapa jumlah anggotanya kalau hadir? Puluhan ribu kan? Puluhan ribu kan? Apa pernah masuk TV nasional? Ada dangdutan, cuman isinya 1000 paling tidak masuk TV nasional. Padahal cuman 1000, itu pun kadang-kadang naudzubillah min dzalik, sekali senggol kacau. Kalau di sini sekali senggol istighfar, sekali senggol sholawat. Dengan jumlah yang sekian banyak bisa teratur. Harusnya kan ini masuk TV toh. Harusnya ini kan masuk media kayak gini-gini. Kenapa yang jumlahnya sedikit yang masuk media? Hingga orang melihatnya, enggak ono maulid di Indonesia ini, mana maulid, tidak ada di TV, yang ada dangdut. Kadang memperingati acara maulid Nabi dengan orkes dangdut sekian, orkes dangdut itu, orkes dangdut ini. Coba maulid Nabi yang seperti ini mana? Saya sering ada, insya Allah kalau tidak salah saya 3 atau 4 kali diundang di daerah Tegal. Tegal itu sudah pucuk gunung sana, masuk gunung di pedesaan, ya sudah. Jalannya sudah tempat jin buang anak lah. Itu yang hadir maulidnya setiap malam Jumat Kliwon. Yang hadir itu lebih dari 40.000 orang. Bis itu ratusan bis. Truk dan sebagainya. Tapi tidak pernah sekalipun masuk televisi. Koran aja enggak. Coba di Jakarta juga banyak. Banyak sekali. Nah ini kalau misalkan ada berita-berita yang membuat kita marah, emosi terhadap satu golongan orang Islam, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Wong namanya berita dari fasik kok enggak harus kita, wajib kita telaah, wajib kita teliti, wajib kita selidik. Jangan sampai kita merusak sekali lagi programnya Nabi Muhammad SAW. Bertengkar sesama muslim dan itu menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya nanti di yaumil qiyamah. Dan ini yang sangat sekali bikin miris di hati saya dan sering saya sampaikan di pengajian-pengajian saya. Bahwa saya pernah pengalaman pribadi datang di satu tempat tahlilan di desa. Ketika itu orangnya sedikit yang hadir. Ya, sedikit yang hadir. Kemudian saya tanya sama sahibul hajatnya. Pak, kok sedikit orangnya? Biasanya banyak kalau kita pengajian di situ banyak. Kenapa kok sedikit kalau tahlil? Dikatakan apa? Yang meninggal partainya beda sama orang kampung. Itu betulan ini. Saya sendiri yang ngalami. Partainya beda sama orang kampung. Bukan agamanya loh. Kalau agamanya ya tidak boleh ditahlili kan. Ini partainya. Apa hubungannya partai sama tahlil? Saya bukan orang partai dan tidak paham politik. Tapi apa hubungannya partai politik dengan agama ini apa ya? Bagaimana bisa dikaitkan? Hingga gara-gara partainya beda mati tidak ditahlili. Wallahu alam, kalau waktu nyolati apa enggak? Wallahu alam. Jangan-jangan tidak dikubur juga nih gara-gara partainya beda. Jangan dikubur di sini. Ini kuburan makam khusus partai A, partai B, partai C. Bagaimana begitu? Apakah surga itu miliknya partai? Nanti
Partai A masuk surga melalui pintu A, partai B masuk pintu B. Bagaimana ini? Kita orang Islam, satu Islam itu. Terserah mau ikut organisasi silahkan, partai silahkan, oh, mau apa saja silahkan. Silahkan, monggo. Asal sesuai dengan syariat, silahkan. Tapi tetap utamakan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Dan kita tetap menjadikan semua kaum muslimin yang percaya kepada Allah dan menjadikan Nabi Muhammad adalah nabinya adalah saudara kita tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Walaupun orang-orang yang menghina kita, walaupun orang-orang yang bikin mudharat apa segala, kita rangkul mereka semua. Jangan kita menganggap, wah, kelompok per kelompok ini, jangan. Satu. Itu programnya Nabi Muhammad SAW yang banyak sekali dihancurkan pada saat-saat sekarang. Dan kemudian sebetulnya banyak sekali program-program Nabi yang sudah kita rubah. Yang antara lain seperti itu dan juga seperti akhlak. Nabi dikatakan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang diutamakan di dalam Islam. Karena Nabi Muhammad dikatakan khuluqul Quran, akhlaknya adalah Al-Quran. Dan orang yang berakhlak adalah orang Islam. Ketika seorang muslim tidak berakhlak, maka itu adalah orang yang telah membuang bagian muslimnya dia. Sebagian kemuslimannya dia telah dia buang. Karena Islam didirikan dengan akhlak nabawiyah, dengan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai orang Islam banyak tidak akhlak. Terutama kepada orang tua, kepada guru kita, kepada teman-teman kita yang sebaya dengan kita atau lebih tua dengan kita. Kalau mungkin zaman dahulu itu ada unggah-ungguh kalau bahasa Jawa. Sama guru wedi zaman dulu. Sama kiai ya wedi. Ada kiainya terus apa namanya? Senduk apa? Jalan begini itu apa namanya itu? Nyuwun sewu kan itu. Ada sandalnya kiainya dihormati, sandalnya gurunya dihormati, orang tuanya juga tidak berani membantah kepada orang tua, mengeraskan suara juga tidak berani. Itu dulu. Sekarang banyak sekali kita lihat orang tua yang kurang ajarin sama anak. Banyak juga kiai-kiai yang dikurang ajari sama muridnya. Banyak juga guru-guru yang dikurang ajari sama muridnya. Ini sudah hilang akhlak Islam ini. Kemana akhlak Islam? Padahal Islam itu akhlak, mengutamakan akhlak. Tapi kenapa adab dan akhlak ini sudah mulai hilang di tengah-tengah kita zaman sekarang, akhir zaman? Jawabannya adalah karena kita orang tua tidak lagi mendidik anak-anak kita, tapi kita membiarkan media-media massa, membiarkan televisi, membiarkan internet, membiarkan media-media yang tidak bertanggung jawab mendidik anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak berakhlak. Coba kita lihat tayangan-tayangan sinetron, coba kita lihat tayangan-tayangan televisi, film-film. Rata-rata kurang ajar dengan orang tuanya biasa. Kurang ajar dengan gurunya biasa. Malah dianggap suatu hal yang lucu. Kurang ajar sama kiainya juga biasa. Malah banyak sekali film yang menghina kiai. Ada kan? Ada. Jadi kiai dianggap tidak terhormat sama sekali. Akhirnya adab dan akhlak hilang di tengah-tengah kita. Ketika seorang muslim sudah hilang akhlaknya, hilang adabnya, bagaimana dia bisa mendapatkan barokah sebagai muslimin? Bagaimana bisa mendapatkan nadrah dari Nabi Muhammad SAW sedangkan dia orang yang tidak berakhlak sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW? Akhlak suami kepada istri, istri kepada suami, suami orang tua kepada anak, anak kepada orang tua dan sebagainya. Ada akhlaknya sendiri-sendiri. Zaman sekarang malah ngapunten. Di TV banyak sekarang TV yang istilahnya apa? Suami-suami takut istri. Suami takut istri. Yang ngapunten para ibu-ibu, jangan di demo saya. Ini kan juga mengajarkan istri tidak akhlak kepada suami. Padahal sudah diajarkan sama Nabi Muhammad SAW bagaimana berakhlak kepada suami. Dan juga para suami-suaminya juga kurang ajar sama istrinya. Kenapa? Ya karena diajari oleh media-media massa, oleh film-film yang tidak bertanggung jawab ini. Padahal Nabi juga sudah mengajari para suami bagaimana bermuamalah kepada istrinya, kepada keluarganya. Ada timbal balik antara suami istri. Nabi sudah
ngajarkan kepada kita muamalah suami kepada istri, istri kepada suami. Sudah ada. Cuman kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang di luar Islam. Kita mengambil pelajaran dari orang-orang fasik. Hingga menjadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang tidak barokah sama sekali. Karena tidak meniru rumah tangganya Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau bahasa Jawanya mungkin kualat. Kudu sama guru kualat, kudu sama kiai kualat, kudu istri sama suami kualat, sama orang tua kualat, anak sama orang tua kualat. Ketika kualat ini sering kita lakukan, nah bagaimana barokah bisa turun? Ketika barokah turun mendal lagi ke kita. Kenapa? Karena kita kualat ini tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan tanggung jawab suami, tanggung jawab orang laki untuk mendidik istrinya menjadi orang-orang yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi Muhammad SAW. Mendidik istrinya untuk menjadi orang-orang yang salihah, mendidik istrinya untuk menjadi muslimah. Tapi kadang zaman sekarang, akhir zaman. Memang benar katanya Ki Ronggo Warsito. Ya, Ki Ronggo Warsito itu kalau tidak salah muridnya Sunan Kalijogo, seorang aulia juga. Dikatakan zaman edan iku yen ana omongan dipencuk, ana banyu disonduk. Iku zaman edan. Ana omongan dipencuk, ana omongan dibungkus. Ya. Ana omongan iso dibungkus, ana banyu iso disonduk. Iku wis zaman edan. Nah, omongan dibungkus napa? Kaset. Ya. CD, omongan dibungkus. Banyu disonduk. Es. Lah sakniki wis kenyataan memang kaya ngoten, bahkan kudu suara tok sing dibungkus. Rupa ngeten saged dibungkus. Nah niki zaman edan, saking edane sampai suami kepada istri wis gak karu-karuan muamalahnya sekarang. Suami ngamuke nang bojo lek misalkan masalah dunia. Tapi kalau masalah akhirat mboten pernah ngamuk. Istrinya gak kudungan, biasa. Istrinya gak sholat maghrib, biasa. Istrinya waktu maghrib isya gak rotipan delok TV, biasa. Tapi giliran ono tamu, istrinya gak nyediakan wedang, gak nyediakan minuman, ngamuk. Giliran dia datang dari kerja, istrinya gak nyepakno kopine, ngamuk. Ini akhir zaman, zaman edan. Kualik. Istrinya melakukan maksiat malah didukung, malah seneng, malah meneng. Ketika hal yang sifatnya duniawi malah ngamuk. Ini zaman edan. Yang naudzubillah min dzalik. Kalau kita biarkan di keluarga kita ya naudzubillah min dzalik, kita melok napa? Melok edan. Tapi alhamdulillah warga Malang khususan Batu juga, karena Batu lek kalau wantakan Malang sanes Malang, kan Batu kan Batu dewe to. Batu napa Malang? Malang Raya lah nggih, Malang Raya. Malang Raya niki dengan adanya majelis-majelis seperti ini, Majelis Riyadhul Jannah, mugi-mugi barokah lan manfaatnya kepada para warga Riyadhul Jannah dan khususon umuman kepada warga Malang Raya dan juga banyak warga-warga muslimin yang lain, dengan barokah majelis niki menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang diridhoi oleh Allah, rumah tangga yang dicintai oleh Allah, rumah tangga yang kelak di yaumil qiyamah bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW dengan wasilah majelis niki, Majelis Riyadhul Jannah niki, dan majelis-majelis maulid yang lain, majelis-majelis taklim yang lain. Moga-moga kita sudah bisa berpegangan dan berwasilah kepada para guru-guru kita yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang kelak kita dimasukkan ke dalam alam barzah. Kita telah dipapak oleh Nabi Muhammad SAW, kita telah dijemput oleh Nabi Muhammad SAW, dan kelak fi yaumil hisab, fi yaumil qiyamah kita diantar oleh guru-guru kita, oleh para habaib kita, para kiai kita
masuk ke dalam rombongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dan keluarga kita menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan mahabbah, dengan pandangan cinta, dan kita diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya zahiran batinan dunia dan akhirat. Hada ma aqul lakum wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.